mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini yang akan kita tanamkan adalah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita akan lebih bisa mengenal, mencintai Rasulullah jika kita mengerti akan besarnya cinta dan sayang Rasul kepada kita umatnya, Bapak Ibu. Maka mari sebelum saya ceritakan satu kisah yang menjadi penutup perjumpaan kita ini, maka mari kita bersolawat sama-sama. Kita gentarkan pintu-pintu langit Allah untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Mari Bapak Ibu, satu ketika Rasul pernah duduk dengan para sahabatnya. Kemudian Rasul bertanya dalam khutbah terakhirnya sebelum ia menjelang sakaratul maut. Dari sekian lama ia tidak menyampaikan tausiah, tidak menyampaikan pesan kepada sahabat-sahabatnya karena sakit yang dideritanya. Kemudian dalam keadaan lemah, Rasul menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, apakah telah aku sampaikan kepada kalian semua bahwasanya tidak ada Tuhan yang layak dan berhak untuk kita sembah kecuali Allah? Kemudian sahabat menjawab, benar ya Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Kemudian beberapa pertanyaan diajukan oleh Rasulullah, hinggalah sampai pada satu pertanyaan yang membuat seluruh sahabat Nabi menangis kala itu. Sampailah pada satu pertanyaan yang membuat jamaah di masjid itu meneteskan air mata. Ketahuilah sahabatku, sesungguhnya aku, tugasku di permukaan bumi ini akan berakhir, kata Rasulullah. Aku akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebelum aku meninggalkan dunia ini, ingin aku sampaikan kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Kemudian sahabat menjawab masing-masing dalam hatinya, mana mungkin Rasulullah berhutang kepada kami? Justru kami yang memiliki hutang kepada Rasulullah. Hingga Rasul melontarkan pertanyaan yang sama sebanyak 3 kali di pundakku. Kemudian sampai di pertanyaan yang ketiga, Rasul bertanya, adakah aku berhutang kepada kalian? Berdiri seorang sahabat Nabi yang bernama Uqasyah. Uqasyah ini Pak adalah sahabat Nabi yang sebelum masuk Islam ia adalah mantan preman. Bahkan ia pernah berniat untuk membunuh Rasulullah SAW. Kemudian ia berdiri dan ia mulai menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin menceritakan tentang
satu kejadian. Apabila ini engkau anggap hutang, maka akan aku minta pertanggungjawabannya hari ini, kata Uqasyah. Dulu pada perang Uhud, engkau pernah mau mencambukkan cambukmu ke kudamu, akan tetapi cambuk itu tidak mengenai kuda, akan tetapi mengenai dadaku. Apakah itu hutang ya Rasulullah? Kata Uqasyah. Kemudian Rasul menjawab, iya, itu adalah hutang. Dan mari kita selesaikan hari ini. Seketika itu Rasul perintahkan Bilal untuk pulang ke rumah Rasul, meminta cambuk kepada putrinya Fatimah. Sampai di rumah Fatimah, Bilal menyampaikan bahwa ia diperintahkan Rasulullah untuk mengambil cambuk. Kemudian Fatimah berkata kepada Bilal, wahai Bilal, untuk apa cambuk ini? Kemudian Bilal menjawab kepada Fatimah, cambuk ini digunakan Uqasyah untuk memukul, membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Fatimah berkata kepada Bilal, wahai Bilal, sampaikan bahwasanya hari ini Rasul itu sedang sakit. Katakan kepada Uqasyah, jika ia ingin menagih hutangnya, maka pukullah aku anaknya. Kemudian Bilal mengatakan kepada Fatimah, biarkan ini menjadi urusan mereka. Sampailah Bilal membawa cambuk di masjid, ia berikan cambuk itu kepada Uqasyah. Kemudian Uqasyah mulai melontarkan cambuknya. Berdiri Abu Bakar, berdiri Umar, berdiri Ali, berdiri Hasan dan Husain, mengatakan, ya Uqasyah, jika engkau ingin memukul Rasulullah, maka pukullah aku, kata Abu Bakar, pukullah aku, kata Umar, pukullah aku, kata Ali, dan pukullah kami, wahai paman Uqasyah, kata Hasan dan Husain, cucu Rasulullah. Kemudian Rasul berkata kepada mereka, biarkan ini menjadi urusanku dengan Uqasyah. Kemudian Uqasyah berkata kepada Rasulullah, yang hari itu Rasulullah berdiri di atas mimbar, duduk di atas mimbar. Ia perintahkan Rasulullah, wahai Rasulullah, gimana aku dapat mencambukmu sedangkan engkau berada di atas, aku di bawah. Kemudian Rasul meminta sahabat untuk memapah Rasulullah turun di hadapan Uqasyah. Ketika Uqasyah mulai melontarkan cambuknya, Uqasyah teringat kembali dahulu ketika cambuk Rasulullah mengenai Uqasyah. Uqasyah tidak dalam keadaan berpakaian, tidak berbaju. Kemudian Uqasyah minta Rasulullah untuk membuka baju itu. Sahabat mulai geram, mulai marah kepada Uqasyah. Kemudian Rasul pun membuka bajunya. Terlihat akan keindahan tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Bapak Ibu. Kemudian terlihat batu kerikil terikat di perutnya, pertanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menahan lapar. Kemudian Uqasyah mulai berjalan mendekati Rasulullah dengan melontar-lontarkan cambuknya di hadapan Rasulullah. Akan tiba Uqasyah sampai di hadapan Rasulullah. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Uqasyah campakkan cambuk itu. Kemudian Uqasyah peluk erat tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang dilakukan Uqasyah adalah supaya ia bisa melengketkan tubuhnya dengan tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku lakukan ini, maafkan aku, ampuni aku ya Rasulullah. Aku melakukan ini karena aku bercita-cita ingin memeluk tubuhmu, lebih dekat ya Allah, lebih akrab ya Allah. Kemudian Rasulullah menangis dan berkata kepada seluruh sahabatnya, jika kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Uqasyah. Begitu luar biasa kecintaan sahabat Nabi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang membuat Rasulullah mencintai sahabatnya. Akan tetapi Bapak Ibu, perlu kita ingat, perlu kita renungkan, cintanya Rasulullah kepada sahabat itu tidak sebanding dengan cintanya kepada kita umatnya hari ini. Satu kali beliau duduk dengan sahabatnya, Bapak Ibu, sambil bersolawat hati kita ya Bu. Rasul duduk dengan para sahabatnya.
Kemudian Rasul berkata kepada sahabat-sahabatnya sambil menangis dan meneteskan air mata, Rasul berkata, aku sedang merindukan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kemudian Rasul menjawab, la bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa sahabat saudara-saudaramu itu ya Rasulullah, kata sahabat. Sehingga menangis engkau meneteskan air mata karena kerinduanmu kepada umatmu, kepada saudara-saudaramu itu. Kemudian Rasul berkata, saudara-saudaraku, renungkan ini Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kata Rasulullah, adalah orang yang tidak pernah melihatku, orang yang tidak pernah mendengar langsung kata-kataku, orang yang tidak pernah duduk bersama denganku, tapi mereka mau beriman kepadaku, mereka mencintaiku, mereka adalah umat di akhir zaman. Sampaikan salamku kepada mereka bahwa tidak aku langkahkan kedua kakiku untuk masuk ke dalam surga sebelum berbaris umatku, dan aku yang akan membimbing mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dirindukan Rasul, yang dicintai Rasul adalah kita Bapak Ibu umatnya. Makanya pantas dan layak hari ini jika kita menanamkan cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya tanya, Bapak Ibu pernah jumpa dengan Rasul? Tidak. Kita tidak pernah duduk dengan Rasul Bapak Ibu. Tapi Rasul sangat mencintai dan menyayangi kita. Bahkan Rasul tunggu kita di telaga Kausar, dan Rasul tunggu kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, melalui momentum peringatan Maulid Nabi pada kesempatan siang yang penuh dengan keberkahan ini, tanamkan di dalam hati kita bahwa kita benar-benar mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kecintaan kita kepada Rasulullah dapat mengantarkan diri kita untuk kembali kepada Allah dan bertemu kepada Rasulullah SAW. Waktu telah memisahkan kita semua, marilah sama kita ambil kebersamaan dengan bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana ya Allah bi husnil khatimah wa la